Kalau Pak ikut boleh. Recording. Selamat pagi, Dek. Ya, ini minta maaf ya. Suara saya agak serak dan saya agak telat. Ya, enggak apa-apa, Pak. Iya, siapa Bapak? Kayak gini sebentar ya. Ini picture-nya saya ganti dulu. Oke. Di fakultas apa, Dek? Di Unima. Fakultas Ilmu Sosial. Bapak. Oh, bis, ya. Iya, Pak. Saya dulu dari apa? Kalau saya kan picture-nya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yeay. Ada banyak ini yang di Uncen Jayapura itu yang dari apa? Dari di Unima. Sudah bisa dimulai, Pak? Silakan. Apa ini kok? Kayak kuis aja. Oke, sebelum kita mulai, mari kita pimpin dalam doa dulu. Mungkin teman saya Ansela bisa pimpin dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita, Zoom kita pada hari ini, baiknya kita buka dengan kita berdoa. Izinkan saya membuka kegiatan ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Katolik. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, inilah kami sebagian dari anak-anak-Mu, datang tunduk seketika karena merasalah kami akan begitu besar cinta dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini, kami akan memulaikan Zoom kami, kiranya Engkau menuntun kami, agar Zoom kami pada hari ini dapat terselesaikan dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Ini yang menjadi doa kami, yang kami bawa kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk teman Ansela. Ya, di sini saya akan mulai dengan perkenalan dulu. Saya sendiri bernama Diana Nadeak, mahasiswi Prodi Pendidikan Sosiologi Unima. Dan ada dua teman saya dari dari prodi yang sama dan fakultas yang sama. Kalian boleh perkenalkan dulu. Dari Ansela. Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Ansela Raintung, mahasiswa semester 4, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Tujuan kami melakukan Zoom ini yaitu untuk melakukan wawancara dengan Bapak karena kami mendapat tugas tengah semester untuk UTS dalam rangka melakukan wawancara eksklusif dengan dosen, sekedar meminta jawaban dari Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Kiranya Bapak berkenan. Untuk waktunya juga terima kasih sebelumnya Bapak. Selanjutnya Eda dipersilahkan. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Matilda Suabra, semester 4 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Waktunya kembali ke Diana. Oke. Di sini kita langsung pada intinya ya Pak. Saya duluan yang akan bertanya kepada Bapak. Temanya mengenai pembelajaran online. Nah, yang akan saya tanyakan, menurut Bapak, konsep pembelajaran online seperti apakah yang Bapak ciptakan agar mahasiswa dapat memahami pengajaran yang Bapak ajarkan dalam kelas?
kegiatannya ini, izinkan saya untuk sebentar menguraikan dulu. Jadi mungkin lokusnya atau tempatnya itu tidak sama antara di Manado dengan di Jayapura. Kalau di Manado kita sudah tahu bagaimana sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki baik oleh kampus maupun fasilitas kota secara umum. Ya. Nah, ketika kita melihat pembelajaran online itu, sekalipun di kampus, misalnya di Universitas Cendrawasih tempat saya mengajar, nah itu berbeda, Dek. Karena kita tahu sendiri, ini Diana ini dari Papua atau kayaknya. Iya. Nah, jadi kendalanya salah satunya adalah kita jaringan telekomunikasi dari PT Telkom itu menjadi satu-satunya tumpuan untuk jaringan telepon maupun internet. Jadi tidak ada fasilitas yang lain yang kita bisa manfaatkan. Jadi hanya bergantung pada Telkom satu. Dan itu pun di beberapa kali waktu itu ada pemutusan jaringan. Lebih tepatnya karena ada gangguan kabel bawah laut. Seperti di tahun lalu bulan Juni sampai dengan Juli. Kemudian baru-baru kemarin ini di bulan Maret, April ini di wilayah Papua Selatan itu kabel optiknya juga putus. Jadi kita nggak ada alternatif lain selain menunggu. Nah, itu juga menjadi kendala yang sangat krusial. Misalnya ada pilihan-pilihan jaringan telekomunikasi yang lain, misalnya di Manado ada Indosat, ada XL, ada macam-macam, itu juga. Kalau Telkomnya nggak bisa, kita bisa pindah jaringan. Nah ini. Nah, tetapi ketika kita kemudian berbicara awal kembali tentang pembelajaran daring ini, sebetulnya dengan adanya pandemi ini, kita ada hikmah di balik musibah. Jadi kalau saya menyebut semacam itu karena apa? Kita khususnya kampus-kampus yang berbasis itu kan pada prinsip caranya face to face, learning by doing, to classroom, yang di situ menghadirkan dosen dan mahasiswa dalam kelas tatap muka yang langsung. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita siap nggak siap dipaksa untuk ke situ, sekalipun di Jayapura. Nah, ini juga menjadi hikmah tersendiri bagi kita. Meskipun di awal-awal adanya pembelajaran daring itu, kita semuanya seperti orang yang kalang kabut, yang antara siap nggak siap, kemudian dipaksa untuk siap karena keadaan. Nah, setelah hampir 2 tahun berjalan, kita kemudian makin lama makin belajar. Jadi kita yang awalnya sama sekali tidak menduga Zoom, kita menjadi terbiasa untuk mengoperasionalkan Zoom. Oh, ternyata Zoom itu mudah untuk dipraktekkan, digunakan untuk sarana pembelajaran. Itu salah satu hal yang kemudian menjadi manfaat yang kita terima. Dan adapun dari sisi kelebihannya dari pembelajaran daring ini adalah kita bisa kuliah atau melakukan kontak ilmu atau transfer of learning itu dari tempat mana saja bisa. Ini sisi positifnya. Berikutnya adalah kita tidak melihat lokasi dan waktu. Ini sebetulnya sangat tepat untuk kita di Papua dengan keadaan yang antar kabupaten kota itu masing-masing terpisah oleh gunung-gunung, dan antar kabupaten itu sarananya kalau di Manado, mungkin kalau kabupaten dari Pulau Mongondun sampai ke Manado Ya. itu cukup perjalanan darat. Nah, tanya itu temannya di Diana yang dari Papua itu. Kita dari Wamena mau ke Jayapura, naik perjalanan darat itu bisa 1 minggu. Maka yang paling cepat naik pesawat. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah pembelajaran daring ini sebetulnya tepat. Karena apa? Misalnya posisi mahasiswa saya di Wamena, kemudian di Mapi, kemudian di Bovendigul dan seterusnya.
kalau jaringan di masing-masing kabupaten kota ini bagus, pembelajaran daring ini sangat tepat untuk dilaksanakan di Papua. Karena wilayahnya terpisah di wilayah lain, misalnya di Sulawesi. Nah, hanya permasalahannya adalah kita sendiri pun juga belajar, mahasiswa juga belajar. Akhirnya kan pertama-tama itu sisi lemahnya adalah kita amburadul, tidak terpola dengan bagus. Jadi karena sama-sama belajar. Nah, berikutnya sisi yang lain adalah ini menjadi tidak hemat manakala adanya satu sistem yang digunakan, saya sebut tadi jaringan telekomunikasi ya, sehingga tidak ada harga yang kompetitif. Mau tidak mau kita pakai satu jaringan. Nah, satu jaringan itu mau dibikin harga berapa ya kita beli. Paham enggak? itu sisi lainnya. Nah, kemudian dari sisi sosial psikologi sosial jelas kita rasakan nuansa yang tidak sama. Kontak fisik antara kita bersentuhan wajah dengan wajah yang terpisah dengan IT seperti ini ya tentu tidak sama. Apalagi kita misalnya di Papua itu kan terbiasa dengan budaya yang sistemnya kalau dalam bahasa sosiologi itu apalah, tapi intinya itu suka bertemu, berkumpul rame-rame begitu. Nah, kalau kemudian menjadi terpisah itu sense of human-nya menjadi agak berkurang gitu. Dan saya beberapa kali melakukan riset termasuk di pembelajaran daring ini kemarin di UT, kemudian di fakultas saya sendiri, itu jelas ada beberapa titik lemah yang memang harus kita semua harus karena proses ya harus ke depan harus menjadi perbaikan. Kemudian kita tarik sekarang dengan adanya pembelajaran hybrid ini, hybrid learning. Jadi boleh by online, boleh by offline, dan boleh digabung dua-duanya. Inilah pembelajaran hybrid. Nah, kemarin data riset saya di salah satu hanya sudah mulai positif karena orang 2 tahun itu dikerangkeng sendiri-sendiri di dalam rumah kemudian keluar. Nah, ini lama-lama kita akan menjadi terbiasa dengan sistem hybrid. Jadi bisa boleh offline, pembelajarannya online, offline, 50-50. Maaf ya saya agak panjang. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak. Dan pertanyaan kedua yakni bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar secara online kepada mahasiswa? Apakah mahasiswa tersebut bisa memahami apa yang Bapak ajarkan selama pembelajaran online apa enggak? Terima kasih. Baik. Pengalaman saya seru. Pertama, saya katakan tadi, amburadul. Kita karena berapa kali tatap muka dulu itu kan kita ketemu. Terus terakhir kalau tidak salah bulan Maret itu, Maret 2020 kalau tidak salah ya dia. Atau April lah. Terus langsung semua dikasih masuk di online. Jadi pertama kita dari bulan Februari kuliah tatap muka pertama sampai kemudian Maret itu kita biasa saja seolah tidak ada apa-apa. Tiba-tiba bulan April kita di stop langsung masuk ke online. Namanya pengantin baru deh, ya pasti semua bingung. Kita mau ngapain ini kan gitu. Nah, tetapi karena kita dipaksa oleh keadaan itu, akhirnya kita belajar. Jujur saya pertama ya, sekalipun saya dosen ini, ya. Pertama itu saya belum bisa mengoperasikan Zoom. Mengoperasikan aja belum bisa. Nah, saya tanya sana sini, akhirnya saya tahu. Zoom saya sudah tahu sebetulnya zaman itu sudah lama aplikasi. Cuman mengoperasikannya kan saya belum pernah. Nah, ya, pertama kita tentu adaptasi. Nah, berikutnya dengan adanya proses adaptasi itu, kita menjadi saling memahami, mengerti, dan akhirnya kita sekarang menjadi terbiasa. Dan jangan salah, di Papua kemudian pikiran orang jadi sangat serem begitu, enggak juga. Kita banyak juga anak-anak yang pakai HP bagus kemudian
apa namanya, bisa juga nyatanya kita di Uncen juga bisa pakai kuliah online menggunakan aplikasi Zoom gitu kan. Itu tadi memang kendalanya karena kita jaringan telepon dan jaringan internetnya hanya satu. Dan mudah-mudahan ke depan misalnya seperti di Manado lah ada pilihan yang lain. Kalau Telkom nggak bisa ya kita pakai Indosat. Indosat nggak bisa, ikut promo Smartfren. Mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi sepertinya sudah menjadi fokus dari pemerintah untuk ke depan ada apa penambahan sarana itu. Catatan hari ini kita yang saya sendiri di kampus saya sendiri saya merasa ya sudah terbiasa. Tidak ada persoalan yang sangat complicated gitu. Hanya persoalannya kan memang beda. Saya ketemu adik-adik begini langsung dengan saya lewat begini, saya nggak begitu, ya namanya karakter itu kan harus, karena gini deh, kuliah itu kan bukan ansih kita berbicara pada tekstual toh. Jadi materi nanti teman-teman mengerjakan soal terus saya lihat kebetulan misalnya teman-teman ini ada yang bagus karena daya hafalnya kuat, kemudian mengerjakan soalnya Koreanya tepat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh dosennya sehingga nilainya bagus. Bukan hanya berbicara itu, karena kalau kita bicara konsep pendidikan, kita mengadopsi tokoh pendidikan kita yaitu Benjamin Bloom. Itu kan kita mengenal 3 domain. Ada domain kognitif, afektif, psikomotor. Nah, psikomotornya kita tidak pernah tahu. Anak ini dapat materi dari mana, kopas sana sini kita tidak pernah tahu. Kita kan kaitannya juga dengan afektif toh. Nah, afektif ini kan perilaku. Anak ini jangan-jangan dia karena kuliah Zoom, dia yang penting kelihatannya kuliah, ternyata itu hanya sekedar background, ternyata dia tidur. Nah, beberapa kali kejadian itu saya ngajar gitu sampai capek, hampir 2 jam. Ternyata mahasiswa saya ketika saya presensi, ternyata ada di pasar. Coba itu. Artinya kan kita sendiri ya sebagai orang tua itu kan, tapi ya mau bagaimana lagi kan itu keadaannya. Kalau kuliah tetap muka langsung kan nggak bisa dia. Jadi dosen ngajar, ada mahasiswa di situ, dia nggak bisa ngocek ke pasar. Nah itu silakan yang lain. Oke Pak, terima kasih. Sekian dari pertanyaan saya. Saya persilakan kepada Ansela jika ingin bertanya kepada Bapak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Nah, Pak, jadi COVID ini kita ketahui bersama memaksa masyarakat Indonesia sendiri untuk memaknai apa kehidupannya. Indonesia sendiri mempunyai tantangan besar dalam penanganan COVID ini. Indonesia mengharuskan kebijakan social distancing atau psikososial, dan itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, kita sendiri dituntut untuk belajar dari rumah melalui media-media yang ada seperti Google Meet atau Zoom. Melalui apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya saya ingin bertanya, apa efektifkah penggunaan media-media itu? Tapi jawaban Bapak tadi saya rasa sudah cukup, jadi saya mengganti pertanyaan saya menjadi kira-kira untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang sering bolos saat Zoom, kira-kira ada strategi apa yang bisa dilakukan para pendidik untuk mengatasi hal itu, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, kita saya tarik dulu ya, kita bicara fakta ini data. Ada 407.000 sekolah dan 56 juta pelajar yang ada di Indonesia itu terdampak dengan adanya COVID ini. Itu data, karena kemarin kebetulan saya itu 3 kali bikin riset. Jadi di Universitas Terbuka Jayapura, di kampus saya sendiri di Uncen, kemudian saya ada sekolah itu di Jayapura, itu saya ambil datanya untuk inilah masalah COVID ini. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ini dari sisi saya ya, mungkin orang-orang itu berbeda. Kita tidak harus selalu menyalahkan pemerintah. Jadi untuk
kemudian membantu pemerintah supaya fokus di dalam proses pembangunan itu, kita tidak harus turun ke jalan demo, tapi ada banyak cara. Jadi kita sendiri, kalau saya sendiri ya, kita perkuat jalinan dengan pemerintah supaya apa, pemerintah juga kita dorong untuk fokus dalam proses pembangunan. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Jadi kalau kita berbicara teori human capital, menurut Adam Smith yang saya pelajari, itu kan modal bangsa yang kuat itu ada 3. Jadi 1 pendidikan, 2 ekonomi, yang ketiga kesehatan. Jadi kalau bangsa kita bukan ekonomi ya. Jadi 1 pendidikan, kedua keterampilan, yang ketiga kesehatan. Nah, ini pendidikan dengan kesehatan hari ini terdampak. Tetapi nomor 1 itu pendidikan dulu. Nah, maka kita dorong. Jadi pemerintah itu sebetulnya sudah mengalokasikan dana 20% dari anggaran, baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Tinggal mari kita bersama-sama untuk mendorong supaya ayo pemerintah itu juga lebih fokus dan lebih serius untuk dalam pembangunan pendidikan. Salah satunya tidak kemudian langsung membangun banyak sekolah juga, enggak juga. Konsepnya enggak seperti itu. Tapi bagaimana menyediakan sarana prasarana yang digunakan untuk pendidikan. Salah satunya melalui kebijakan. Jadi kebijakan yang bagaimana? Oh, kalau di setiap, misalnya kan nih di situ ada peta deh. Misalnya untuk wilayah Jayapura ya, atau di Manado lah. Titik-titik pusat pendidikan itu kan ada di dalam roadmap kota itu kan ada. Jadi itu pastikan bahwa jaringan komunikasi di situ harus terpenuhi. Karena apa? Sekarang kita itu pendidikannya adalah pendidikan by online, by e-learning gitu loh. Jadi dipastikan bahwa di setiap titik lokasi yang dekat dengan fasilitas pendidikan itu jaringan komunikasinya harus kuat. Ya, tidak harus bagus tapi kuat di situ. Nah, maka yang bisa memberikan supporting itu ya pemerintah melalui policy atau kebijakan. Misalnya kalau kita di Jayapura, Telkomsel harus memastikan di dekat kampus atau di dekat sekolah itu towernya harus ada dan dia bisa diakses oleh lingkungan sekolah itu. Gitu. Jangan sampai mati-mati jaringannya ada, kemudian tidak ada. Masalah klasik lah. Kita kemudian kuliah Zoom, maaf jaringannya tidak ada karena jaringannya sedang ngojek misalnya. Nah, ini kan juga jadi masalah. Kemudian membangun banyak sekolah. Sekolah kita itu kan ada rasionya, kampus juga kan ada rasio. Jadi, berapa jarak antara kampus A dengan kampus B, satu kelas itu satu dosen dengan berapa mahasiswa kalau kita bicara di kampus. Nah, tinggal beberapa aspek lain, salah satunya mendorong supaya kebijakan itu tepat. Nah, berikutnya lagi adalah ada sisi yang lain bagaimana kita harus juga bisa mengedukasi masyarakat kita sebagai masyarakat terpelajar bahwa di lingkungan kita mulai dari skup yang privacy dulu. Jadi kita punya adik, punya kakak, punya om, punya tante. Kita juga harus sama